Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Kegagalan pendidikan. Tergambar berikut ini adalah kerucut pembelajaran. Kerucut ini dikembangkan oleh Edgar Dale pada tahun 1969. Kerucut pembelajaran. Setelah 2 minggu kita akan cenderung mengingat 99% dari apa yang kita katakan dan kerjakan. Melakukan hal nyata, menyimulasikan pengalaman nyata, melakukan presentasi dramatis. Sifat keterlibatan aktif. 70% dari apa yang kita katakan, berbicara, berpartisipasi dalam diskusi, termasuk dalam sifat keterlibatan aktif, berbicara, berpartisipasi dalam diskusi. Yang pasif itu 50% dari apa yang kita dengar dan lihat. Melihatnya dilakukan di lokasi, melihat demonstrasi, melihat eksibisi, melihat demonstrasi, melihat film, itu pasif. 30% apa yang kita lihat gambar, 20% apa yang kita dengar kata-kata, 10% apa yang kita membaca itu termasuk pasif, dan paling sedikit dalam kerucut pembelajaran yaitu 10%. Sumber kerucut pembelajaran diadaptasi dari Dale 1969. Kerucut pembelajaran menggambarkan efektivitas berbagai metode pembelajaran dengan mengukur retensi. Anda mungkin memperhatikan bahwa cara pandang dasar untuk belajar tergambar di bagian atas kerucut simulasi dan melakukan simulasi dan melakukan hal nyata. Cara paling tak berarti untuk belajar adalah di bagian dasar kerucut membaca dan kuliah. Di sekolah penerbangan, para pilot dilatih secara ekstensif pada simulator. Begitu sudah kompeten pada simulator, kami menerbangkan pesawat. Sungguhan saya dan Kim menciptakan permainan Cashflow sebagai simulator. Permainan itu mengizinkan pemain membuat kesalahan sebanyak mungkin dengan uang mainan, bukan uang sungguhan. Kerucut pembelajaran. Setelah 2 minggu kita akan cenderung mengingat 90% dari apa yang kita kerjakan, katakan dan kerjakan. Melakukan hal nyata, menyimulasikan pengalaman nyata, melakukan presentasi dramatis, termasuk sifat keterlibatan aktif. Juga 70% apa yang kita katakan, berbicara, berpartisipasi dalam diskusi aktif. 50% apa yang kita dengar dan lihat. Melihatnya dilakukan di lokasi, melihat demonstrasi, melihat eksibisi, menonton film. Melihat film itu termasuk pasif. 50% dari apa yang kita lihat dan kita dengar. 30% dari apa yang kita lihat, 20% apa yang kita dengar, 10% apa yang kita membaca. Sumber kerucut Dale 1969. Ada klub Cashflow di seluruh dunia yang mengajari dan mendukung orang di jalan mereka untuk menjadi wirausaha serta investor. Sebagaimana militer menggunakan simulator untuk melatih para pilot militer. Peringatan, banyak orang memainkan Cashflow sebanyak 1 atau 2 kali dan menganggap diri mereka investor kawakan. Sekali lagi, itu arogansi dalam tindakan. Klub Cashflow akan memungkinkan Anda melanjutkan untuk berfokus pada 1 dari 4 kelas aset, kewirausahaan dan bisnis, properti, aset kertas atau komoditas. Selanjutnya kami menyarankan Anda melanjutkan pendidikan, menyewa pelatih untuk membimbing Anda melalui proses kehidupan nyata. Proses menginvestasikan waktu untuk menjadi investor atau wirausaha yang lebih baik sebelum
berinvestasi atau mulai bisnis dengan tabungan hidup Anda akan membantu memperbesar kemungkinan sukses Anda. Semakin penting dan berisiko suatu usaha, semakin penting pula permainan dan simulasi dan proses pembelajarannya. Itulah sebabnya para atlet profesional lebih banyak berlatih daripada bermain. Aktor lebih banyak berlatih daripada akting. Dan dokter serta pengacara menyebut bisnis mereka praktek. Tapi pendidikan majemuk itu mengejutkan. Kebanyakan dari kita pernah mendengar tentang kekuatan bunga majemuk. Banyak di antara kita tahu reksadana mendapat keuntungan lewat kekuatan pembelajaran majemuk, dan sebagian besar di antara sangat sadar akan utang nasional majemuk Amerika. Kekuatan belajar. Untuk menjelaskan kekuatan pembelajaran majemuk secara lebih baik, saya menggunakan permainan golf sebagai metafora. Ketika seseorang pertama kali bermain golf, prosesnya bisa terasa menyakitkan, jelek, dan membuat frustasi. Dan golf baru memberikan banyak waktu dan upaya demi imbal hasil yang sangat kecil. Banyak orang berhenti setelah pelajaran pertama. Namun jika mereka tetap berpegang pada proses belajar, mengikuti pelajaran, menyewa pelatih, berlatih memainkan 18 lubang selama 3 hingga 4 hari seminggu, serta mengikuti turnamen pada akhir pekan, dalam beberapa tahun mereka kemungkinan akan mengalahkan sebagian besar pemain golf, bahkan pemain golf dengan bakat alami yang lebih besar. Untuk benar-benar mengembangkan bakat, mereka harus memperbesar dedikasi terhadap upaya untuk belajar. Dengan pegolf profesional, perbedaan antara 20 pemenang hadiah uang teratas dan 25 pegolf teratas tak lebih dari 2 pukulan. Dengan kata lain, 20% 20 teratas menghasilkan jutaan, dan 100 pegolf berikutnya mendapatkan kehidupan yang nyaman. Permainannya sama, dan perbedaannya bukan sekadar bakat alami, perbedaannya pada dedikasi untuk belajar menjadi yang terbaik. Ini contoh hukum kompensasi ketiga, kekuatan pendidikan majemuk. Pendidikan bukanlah kelas, kursus, atau sejumlah kecil pelajaran. Pendidikan sejati merupakan proses. Pendidikan sejati kadang bisa menjadi proses yang menyakitkan, terutama di awal ketika yang ada adalah kerja keras dengan imbal hasil kecil. Walaupun Tiger Woods mungkin bukan contoh yang bagus dalam hal kesetiaan di pernikahan, dia contoh yang bagus tentang kesuksesan dalam golf. Tiger Woods terpaut dari Stanford 1996 untuk menjadi pegolf profesional pada usia 20 tahun. Saat beralih menjadi pemain profesional, dia menandatangani kesepakatan endorsement senilai 40 juta US dollar dengan Nike dan 20 juta dolar dengan Titleist. Bukan awal yang buruk bagi seorang terpaut perguruan tinggi. Sejumlah orang mungkin berkata dia memiliki bakat alami dan merupakan kesuksesan dalam semalam. Dia mungkin memiliki bakat alami tapi bukan kesuksesan dalam semalam. Sejumlah orang mungkin berkata dia memiliki bakat alami dan merupakan kesuksesan dalam semalam. Dia mungkin memiliki bakat alami tapi bukan kesuksesan dalam semalam. Dibutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan untuk mengembangkan bakatnya. Yang lebih penting dibanding usia ketika dia beralih menjadi pemain profesional adalah usia dia mengawali karir golf. Ketika Tiger Woods masih bayi, ayahnya membuat driving range di garasi. Dengan karpet dan jaring. Sebelum bisa berjalan, Tiger Woods duduk di kursi tingginya melihat sang ayah memukul bola latihan ke dalam jaring. Ketika dia berumur 9 bulan, ayahnya gergaji stick golf sehingga Tiger bisa memukul bola ke jaring yang sama. Berusia 18 bulan, Tiger mulai pergi ke lapangan bersama ayahnya dan memukul berember-ember bola di driving range. Pada usia 3 tahun dia melakukan pukulan 48 untuk 9
lubang di New Navy Golf Club di California. Di kategori berumur 4 tahun, ayahnya menyewa pelatih untuknya. Pada umur 6 tahun, dimulai bermain di kontes junior, dan pada tahun 1984, pada usia 8 tahun, dia memenangkan kejuaraan anak laki-laki 9 sampai 10 tahun di kompetisi junior World Golf. Anda mengerti maksud saya? Kesuksesan membutuhkan investasi waktu, dedikasi, dan pengorbanan. Itulah pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan adalah proses bagi orang paling sukses. Tak ada yang dinamakan suksesan dalam semalam. Hai guys, saya terus-menerus berkata, kesuksesan membutuhkan pengorbanan. Dia juga berkata, kebanyakan orang tidak kaya karena mereka menginginkan uang tanpa pengorbanan. Alasan ada begitu sedikit orang yang berlatih di sisi B dan E pada cash flow quarternya adalah kehidupan pada sisi S, E dan S itu lebih mudah. Setidaknya mungkin begitulah tampaknya di awal. Bagi kebanyakan orang di E dan S, kehidupan akan menjadi sulit pada perekonomian baru, terutama saat mereka makin tua. Kesuksesan jangka panjang juga menuntut karakter leha-letis dan moral yang kuat, sebagaimana Tiger ketahui dengan cara yang sulit dan mahal. Imbal hasil tak terbatas. Imbal hasil tak terbatas merupakan hasil dan mematuhi hukum kompensasi. Ketika memulai pada tahun 1989 dengan rumah 2 kamar, 1 kamar mandi, Kim bekerja begitu keras hanya untuk menghasilkan $25 sebulan. 1989. Dalam arus kas bersih. 20 tahun kemudian dia bekerja lebih sedikit dan menghasilkan jauh lebih banyak uang. Kerap kali merupakan imbal hasil tak terbatas, yang berarti uang tanpa batas melakukan apa-apa tanpa harus melakukan. Berarti uang tanpa batas tanpa harus melakukan apa-apa. Bahkan dalam kasus ekonomi ini, kekayaannya bertambah, menghasilkan lebih banyak uang dengan jauh lebih sedikit usaha, karena imbal hasil tak terbatas merupakan hasil dari hukum kompensasi ketiga. Teman-teman yang lebih cerdas dan lebih baik. Satu aspek lagi dari hukum kompensasi ketiga adalah teman-teman yang lebih baik dan lebih cerdas. Ketika kecerdasan finansial meningkat, Anda juga mulai bertemu dengan orang-orang lebih cerdas. Ketemu orang-orang yang lebih cerdas, Anda diundang ke dalam investasi yang disebut investasi kalangan dalam. Itu investasi yang tak pernah dipasarkan. Investasi itu begitu bagus sehingga tidak perlu diiklankan atau dijual. Seseorang menelepon dan investasi itu pun laku. Investasi resort dan lapangan golf yang saya serta Kim miliki adalah investasi kalangan dalam. Saat properti disita, bengkel hanya menelepon 4 orang dan properti pun terjual. Itu contoh lain kekuatan pendidikan finansial menjemuk. Seandainya saya dan Kim tidak jujur, tidak bermoral atau bertindak ilegal, kami tak akan pernah diundang ke dalam kemitraan itu. Reputasi yang bagus juga merupakan keuntungan tak adil. Kekuatan pendidikan finansial. Mematuhi hukum kompensasi memungkinkan kita pensiun pada usia 37 tahun. Memungkinkan Kim usia 37 tahun pensiun. Saya pensiun pada usia 47 tahun. Mematuhi hukum itu memberi kami kebebasan finansial, sesuatu yang bahkan akan diraih oleh lebih sedikit lagi orang di dunia baru yang keras dan aman. Saya dan Kim mendirikan The Rich Dad Company hanya setelah kami meraih kebebasan kami. Sebelum berbicara atau menulis tentang kebebasan kami harus melakukan uji tekanan terhadap kebebasan kami itu. Kami ingin mencari tahu apakah pendidikan finansial kami nyata dan bisa bertahan dalam naik turunnya perekonomian. Saya akan katakan kebebasan kami bisa bertahan karena kami mematuhi hukum kompensasi. Kami ingat untuk memberi lebih banyak jika ingin menerima kembali lebih besar. Kami ingat untuk memberi lebih banyak. Kami terus belajar cara memberi lebih banyak dari kuadran B dan I. Kami tahu kami harus terus belajar dan berlatih meningkatkan keterampilan kuadran B dan I. Pertanyaan sering diajukan, namun
Tidakkah ayah kaya memberi Anda permulaan yang bagus? Tidakkah ia menjadi keuntungan tak ada Anda? Ya dan tidak. Ayah kaya saya tidak memberi saya apa-apa. Dia sekedar menunjukkan jalan kepada saya. Pada usia 9 tahun saya bermain monopoli. Saya mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Namun saya tetap harus mengikuti kelas dan belajar. Mengubah pendidikan saya menjadi aset nyata. Hal yang memberi saya keuntungan tak adil adalah pendidikan finansial yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Keuntungan tak adil terbesar yang saya dan Kim miliki adalah kami tidak berhenti belajar. Kami menghadiri kursus melakukan apa yang kami pelajari. Kami tahu jika menginginkan lebih banyak, kami perlu belajar memberi lebih banyak. Semakin banyak kami memberi, semakin banyak pula banyak keringanan pajak dan pinjaman bunga rendah yang kami terima. Kami tahu jika memberi orang lain kehidupan yang lebih baik, sebagai imbalan kami akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan sering diajukan, tidakkah sebagian besar orang mengikuti kursus keuangan demi menghasilkan uang hanya untuk diri mereka sendiri? Ya dan tidak. Penjelasan, belajar mengurus diri sendiri itu sangatlah penting. Ada terlalu banyak orang yang ingin menyelamatkan dunia tapi tidak menyelamatkan diri sendiri. Jika tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, Anda akan menjadi kurang efektif di dunia. Ketika masih muda saya belajar. Tuhan membantu mereka sendiri. Terlalu banyak siswa meninggalkan sekolah dengan keinginan membantu orang, tapi mereka tidak bisa membantu diri sendiri. Jika Anda ingin menyelamatkan dunia terlebih dahulu, selamatkanlah, belajar menyelamatkan diri sendiri, lalu pergilah menyelamatkan dunia. Saatnya berganti karir. Pada tahun 1981 saya mendapat kehormatan belajar bersama Dr. Abraham Fuller pada konferensi akhir pekan di Pegunungan California. Bagi Anda yang tidak familiar dengan karya Dr. Fuller, dia kerap dirujuk sebagai si jenius rumah planet. Dia penemu kubah geodesi serta ratusan penemuan lain, semua didedikasikan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Selama salah satu ceramahnya, dia menceritakan sesuatu yang mengubah hidup saya. Kali itu saya benar-benar bangkrut sesudah kehilangan bisnis besar pertama saya, bisnis dompet nilon dan peleko. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya mengalami perjuangan keras. Ada yang salah duduk di sana mendengarkan salah satu jenius terbesar. Dunia kita, saya menyadari apa yang saya lakukan. Saya mendengarkan dirinya. Saya sadar saya tidak mati hukum kompensasi. Pagi itu dokter berkata kepada kelompok, saya tidak bekerja demi uang. Saya mendedikasi hidup saya untuk melayani orang lain. Saya berbicara tentang prinsip-prinsip menjalankan dunia. Dia berkata, semakin banyak orang yang saya layani, semakin efektif lelah saya. Kata-kata sederhana membuat saya seperti disambar petir. Menjadi jelas bagi saya bahwa saya tertatih saat bisnis saya sedang tertatih karena saya hanya berpikir tentang menghasilkan uang bagi diri sendiri. Saya tahu tiba saatnya bagi saya untuk kembali berganti karir. Beberapa bulan kemudian saya mulai pelatihan untuk menjadi guru kewirausahaan yang akan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan Dr. Fuller. Prinsip-prinsip mengikuti hukum kompensasi. Saya mengalami kesulitan saat memutuskan menjadi guru karena saya benar-benar tidak menyukai sekolah atau sebagian besar guru saya. Selain itu semua guru yang saya kenal miskin. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajar dengan mengikuti hukum kompensasi dan berfokus melayani lebih banyak orang dari sekedar menghasilkan uang. Keuntungan tak adil yang saya miliki atas kebanyakan guru adalah saya seorang wirausaha. Saya tahu saya bisa membangun bisnis sebagai wirausaha pendidikan di luar sistem sekolah tradisional. 2 tahun kemudian pada tahun 1984, setelah banyak praktek mengajar seringkali mengadakan sembarangan tidak dihadiri seorang pun, saya menjual bisnis dompet saya dan melakukan lompatan keyakinan. Membuat komitmen. Saya bertemu Kim ketika saya memberitahunya
apa yang sedang saya upayakan. Dia berkata ingin bergabung dengan saya pada petualangan baru itu. Walau tidak punya uang, kami saling berpegangan tangan dan melakukan lompatan keyakinan bersama. Saya tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa Kim. Di beberapa buku kami saya menulis tentang fakta bahwa saat itu saya dan Kim tidak punya rumah, tidur di mobil pinjaman, tinggal di bawah tanah, lantai bawah tanah atau ruang tamu teman saat kami belajar menjadi guru. Selama 5 tahun kemudian keyakinan kami diuji. Selama 5 tahun luar biasa sulit menjual kursi di kelas kami untuk menutupi pengeluaran bisnis. Dan pengeluaran kami sadar setelah 5 tahun bisnis meningkat dan kami berekspansi dengan kantor-kantor di Australia, Kanada, Singapura, Selandia Baru, serta seluruh Amerika Serikat. Pada tahun 1994, 10 tahun setelah melakukan kompatan keyakinan kami, saya dan Kim bebas secara finansial. Pada tahun 1996 mengikuti hukum kompensasi, saya dan Kim menciptakan permainan papan cash flow. Kami menciptakan permainan itu supaya bisa melayani lebih banyak orang, mengajari orang pelajaran finansial yang sama seperti ayah saya ajarkan pada saya. Pada tahun 1997 Rich Dad Poor Dad diterbitkan. Itu upaya monumental karena saya tidak senang menulis. Saya 2 kali tidak naik kelas di SMA karena tidak suka menulis, namun saya menulis buku itu karena mengikuti hukum kompensasi dengan fokus melayani lebih banyak orang, alih-alih sekedar menghasilkan uang. Pada tahun 2000, Rich Dad Poor Dad masuk daftar buku laris New York Times. Itu satu-satunya buku terbitan sendiri yang ada di daftar. Juga pada tahun 2000, Oprah Winfrey menelepon saya dan setelah 1 jam di Oprah bersama seorang perempuan percaya serta dihormati seluruh dunia, saya beralih dan dari sosok tak dikenal dunia maya menjadi pemain di panggung dunia. Salah satunya yang saya dan Kim lakukan adalah mengikuti hukum kompensasi serta berfokus melayani lebih banyak orang. Saat ini walaupun memiliki uang yang lebih dari cukup, kami terus bekerja dan pemasukan dari aset kami terus bertambah. Kami tahu itu karena kami mengungkit keuntungan tak adil kami dalam mematuhi hukum kompensasi. Kesimpulan penutup, saya mau menulis buku ini semata karena ada terlalu banyak ketamakan di dunia. Agar krisis keuangan ini berakhir, kita membutuhkan lebih banyak orang yang murah hati. Saya menulis untuk mendorong orang-orang seperti Anda agar menjadi siswa pendidikan finansial, mengurus diri sendiri dan hal keuangan, dan berfokus menjadi murah hati dengan karunia Tuhan yang Anda miliki. Sebagaimana Dr. Fuller mengingatkan kepada saya pada tahun 1981, dengan menjadi murah hatilah kita menemukan berkah Tuhan kita dan kejeniusan karunia Tuhan kita.